kebijakan publik adalah hasil dari proses politik, bukan alat. Oke. Jadi satu-satunya obat untuk memperbaiki bangsanya adalah pendidikan. Pendidikan. Cuman itu, Mas. Pendidikan dan pelatihan ya. Yang masuk kuliah itu nggak sebanyak yang nggak masuk kuliah, Mas. Iya. Yang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan itu nggak sebanyak itu. Setuju. Jadi akan sangat zolim ketika kita lulus kuliah hanya untuk diri kita sendiri. Oke. Kemalasanmu dan ketidakkualitasanmu itu adalah beban bangsa ini gitu loh. Iya, Itu yang perlu teman-teman sadari ya, bahwa teman-teman berprestasi kemudian punya potensi itu tidak hanya untuk diri teman-teman sendiri tapi buat bangsa ini gitu. Karena kalau kalian dan kita lah yang akan jadi pemimpin buat bangsa ini. Nggak lagi Pak Jokowi, nggak lagi Pak Prabowo, nggak lagi Bu Mega gitu. Iya, setuju. Kalau kita lah yang akan di posisi itu. Apakah kita siap? Audio Jungle. Oke, selamat datang di podcast Sotoy, podcastnya orang-orang sok tahu. Siap. Oke, selamat datang Mas Gilbran Muhammad Nur. Nama panggilannya siapa, Mas? Mas Gilbran, Mas Malik. Gilbran, bukan Iya. Gibran ya. Waduh. Baru Oke. langsung mau ada yang dikat nih. Ya, benar. Lahir Mas di Sragen, Silakan. 15 Desember tahun 2000. Benar. Alamatnya ada sukolilo-sukolilonya. Iya, Seragen. Oke. Kalau boleh tahu, ceritakan dong Mas, dari kecil Mas bagaimana sampai akhirnya Mas bisa menjadi wakil ketua di DPP PKB. Ya. Ini pertanyaan menarik. Baru awal-awal langsung dibikin pusing sama Mas Malik ini pertanyaan. Saya tuh Mas, Karena kita kan belum kenalan. Iya. Dan aku cari di CV nggak ada Nggak masa ada. kecil Mas Gilbran. Selain belum ngirim juga nggak ada. Iya. Anyway, kalau bicara soal masa kecil, Mas, saya kan anak kedua dari 4 bersaudara. Oke. Dan semuanya tuh saudara cowok. Saya tuh cowok semua. Jadi punokawan ya kalau dalam Iya. orang Jawa tuh 4 cowok. 4 cowok semua. Oke. Dan saya merupakan Berarti ibunya paling cantik sendiri. paling cantik sendiri. Serumah, seandai rumah. Dan saya merupakan anak yang paling penakut, Mas, dulu. Jadi Oke. dulu pas kecil tuh kalau ada pesawat lewat di rumah saya itu saya selalu sembunyi, Mas, di bawah meja. Nomor berapa Mas berarti? 2 saya. Oh, nomor. Nah, saya paling penakut lah dibandingkan saudara-saudara saya. Bahkan ketika saya pergi gitu kan, saya dengan adik saya yang ketiga yang bawah saya pas itu kan cuma selisih 3 tahun lah. Iya. Justru saya yang digendong, bukan adik saya yang digendong ketika saya diajak main sama orang tua gitu. Jadi sebegitu penakut dan manjanya saya saat itu. Kenapa pada akhirnya mulai aktif di organisasi? Kita bicara organisasi dulu ya. Saya kan dulu di salah satu asrama, Mas. Asrama sekolah SMP SMA itu saya asrama, dan saya SMP SMA asrama. Asrama. Berarti pondok. Islamic boarding school lah. Kalau pondok pesantren kayaknya terlalu berat. Yang kebetulan dulu kakak juga alumni di situ. Saya dan kakak selisih 7 tahun. Dan dulu kakak itu adalah ketua OSIS. Di sekolah itu? Di SMP itu. Jadi ketika saya ketemu guru selalu bandingin saya dengan kakak lah. Ini kakaknya Hafiz ya? Adiknya Hafiz ya? Iya. Alasan saya untuk masuk OSIS itu cuma sederhana, Mas. Saya pingin melampaui kakak saya. Jadi biar orang-orang ingatnya tuh bukan karena Gilbran tuh adiknya ketua OSIS dan segala macam. Tapi saat itu ketika saya masih SMP, saya pengennya orang-orang mengenal saya sebagai Gilbran itu adalah ketua OSIS, bukan Gilbran adiknya ketua OSIS. Awalnya tuh saya nggak betah, Mas, di asrama, tapi setelah masuk OSIS dan segala macam akhirnya saya betah karena kekangenan dan kerinduan saya dengan rumah tuh terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan di OSIS. Dan anyway, saya dari TK sampai SMA nggak pernah sekolah negeri, sekolah Islam terus. Swasta terus. Baru negeri ketika di kampus, di UGM. Nah, singkat cerita, setelah saya aktif di SMP, ketua OSIS, wakil ketua OSIS ya, masuk SMA sama ketertarikan saya dengan organisasi semakin dipupuk, Mas. Rangkap jabatan, Mas. Saya ketua OSIS plus ketua angkatan. Sebegitu sukanya saya dengan organisasi saat itu. Dan itu menular sampai saya masuk kuliah, Mas. Masuk kuliah Fakultas Peternakan UGM. Berarti masuk tahun 2019. Berarti kalau aku motong ya, Mas ya. Berarti kalau di keluarga kan berarti kakak Mas kan ketua OSIS juga. Iya.
berarti kan suka organisasi juga. Suka ada nggak panutan di dalam keluarga sebenarnya yang jadi patron ya? Yang jadi patron atau nilai-nilai yang selama itu di keluarga tuh selalu diberikan oleh ayah, oleh ibu iya. gitu. Anu sih Mas, paling sering bukan cantumkan ya, paling sering digaungkan di keluarga adalah kalau jadi orang tuh harus bertanggung jawab. Oke. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau misal saya sekolah gitu kan, orang ayah terutama itu sangat strict dengan nilai. Oke. Jadi rapotnya nggak boleh turun dan segala macam. Iya. Kenapa? Karena itu wujud tanggung jawab. Kebetulan bapak ibu saya guru. Jadi memang punya punya standar lah ya. Standar lah ya. Standar. Mas juga juara OSN kan? Oh SK, iya. Di kota Solo ya? Itu masa lalu itu. Ya saya tim OSN provinsi. Bukan. Saya tim OSK ya. OSK. Kabupaten Kota Biologi Surakarta. ya? Biologi. Aku juga OSP juga Mas, Jawa Timur. Iya. Ekonomi tapi aku. Ekonomi Mas, ya. Dan saya beberapa kali ke kampus untuk lomba ya kan. Iya. Dan alhamdulillah dapat juara lah ya. Dan masuk kuliah saya baru mengerti kata BEM itu ketika saya masih SMA Mas. Jadi saya tahu BEM itu apa ketika di SMA. Jadi saya mulai tertarik dengan organisasi kampus ya, itu belum masuk ke politik kampus ya. Dan awalnya saya cuma menargetkan saya aktif di kampus, lulus cepat, kemudian jadi ketua BEM fakultas. Jadi saya hari pertama saya masuk kuliah di UGM sudah menargetkan saya harus jadi ketua BEM fakultas peternakan. Harus. Tapi malah awalnya saya coba-coba, lama-lama ketagihan juga. Lama-lama minat saya untuk organisasi semakin lanjut, dan bahkan tawaran dari partai-partai mahasiswa saat itu memutuskan buat ayo maju bareng kita buat koalisi dan maju untuk ketua BEM universitas. Yang semula saya belum kepikiran karena saya targetnya langsung S2 Mas ke Jepang saat itu. Karena kebetulan saya sempat exchange ke Jepang, jadi pulang-pulang pinginnya udahlah di Hiroshima University sekalian lah ya. Tapi yaudah, dan di sinilah saya sekarang. Berarti kan organisasi di SMA sama di kuliah kan beda Mas. Aku juga di SMA juga ketua OSIS, di kuliah juga wakil ketua BEM kan. Aku melihat sangat berbeda gitu antara suasana organisasinya maupun gejolak organisasinya. Sebenarnya apa yang menjadikan Mas Gilbran itu punya ambisi di organisasi di kampus gitu? Apa ada patron yang menginspirasi Mas Gilbran gitu untuk bisa bermanfaat, memberikan kontribusinya di BEM UGM waktu itu? Salah satu ini mungkin terdengar klise ya, cuman saya sangat ngefans sama dua orang. Pertama Amr bin Al-As. Yang kedua Muawiyah. Muawiyah. Dua sahabat Nabi. Amr bin As ya. Amr bin As ini kan merupakan sahabat Nabi yang sangat suka dengan jabatannya dalam tanda kutip. Ya, benar. Dia cukup ambisius di situ. Dia pernah jadi gubernur Mesir dan segala macam. Karena dia merasa satu poin saya lihat ketika membaca biografi Amr bin Al-As adalah ketika kita punya kemampuan Mas. Kita punya kecerdasan, kita punya kemampuan yang kita anggap cukup dan bahkan lebih, maka akan zolim ketika kita tidak menggunakan itu untuk pemberdayaan masyarakat. Menarik. Jadi saya sangat menyayangkan ketika ada orang yang punya kapabilitas tapi nggak aktif organisasi atau masuk politik. Itu zolim Mas namanya. Karena kita diberikan kelebihan oleh Tuhan untuk kita punya kecerdasan. Yang masuk kuliah itu nggak sebanyak yang nggak masuk kuliah Mas. Yang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan itu nggak sebanyak itu. Setuju. Jadi akan sangat zolim ketika kita lulus kuliah hanya untuk diri kita sendiri. Setuju. Entah itu masuk partai politik atau lewat lembaga swadaya masyarakat, NGO dan segala macam, lembaga riset dan segala macam. Selama itu kembali ke masyarakat, itu adalah kebaikan. Tapi kalau kita bekerja, kita lulus kuliah bekerja hanya untuk diri kita, itu namanya, bagi saya ya, itu zolim. Kalau kita punya kapabilitas. Setuju. Aku pernah dengar salah satu mentorku, dia founder Bukalapak. Founder Bukalapak. Dia bilang semua yang kita punya hari ini itu akan dipertanggungjawabkan kelak.
segala potensi, kapasitas, kapabilitas, pengetahuan yang kita miliki sekarang, kalau kita tidak salurkan ke hal-hal yang bermanfaat, maka itu akan jadi pertanggungjawaban yang benar dipertanggungjawabkan oleh kita dengan pertanggungjawaban yang tidak sempurna gitu. Karena kita tidak memanfaatkan potensi kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan aku setuju banget buat Mas Gilbran, sayang sekali gitu ya, banyak orang pintar di negeri ini, banyak orang hebat di negeri ini, tapi dia tidak mau terjun langsung ke ranah-ranah yang fundamental ya. Contohnya ekonomi, politik, dan itu dan justru malah sekarang diisi oleh mereka yang tidak berkualitas. Ya, kalau kata Mas Gibran, negeri kita diotak-atik dengan orang yang punya yang nggak punya otak. Iya, Mas. Benar itu. Jadi gimana tuh, Mas? Itu yang jadi PR. Siapa itu dulu? Siapa itu? Ya kita sama-sama tahu lah ya. Sekarang sedang ramai itu ya di perbincangan. Jadi poinnya itu, Mas. Jadi kalau kita punya kapabilitas, sedikit loh yang sedikit sekali orang yang bisa masuk kuliah, masuk ke perguruan tinggi. Apalagi Mas, perguruan tinggi top university di Indonesia. Katakanlah seperti itu. Dan kita lulus tanpa kembali ke masyarakat, itu sangat sulit. Jadi kalau kita masuk ke bicara ranah politik ya. Bayangkan kalau semisal ranah politik kita diisi oleh mereka yang tidak berintegritas katakanlah dan tidak berkapabilitas. Ini sempat dibahas sama Tom Nichols ya. Dia penulis buku judulnya The Death of Expertise, matinya kepakaran, Mas. Jadi The Death of Expertise ya. Kalau teman-teman ingin baca bagus banget itu. Dia bahas soal Tom Nichols. Dia membahas soal bagaimana kampus itu menciptakan lulusan yang dia tidak punya kepakaran. Dan dia merasa pintar sehingga dia overconfidence gitu. Hasil ketika dia memegang jabatan publik gitu kan, dia tidak mendengarkan kata pakar, kemudian dia tidak rasional, nggak merit lah ya, tidak meritokratis gitu. Itu yang sedikit banyak terjadi di negara hari ini. Bukan hari ini ya. Negara ini udah mungkin bertahun-tahun sebelumnya ya. Jadi memang harus teman-teman, kalau misal teman-teman punya kesempatan merasa diri teman-teman adalah orang yang diberikan banyak kenikmatan oleh Tuhan untuk mampu mengenyam pendidikan, ya teman-teman harus kembali ke masyarakat dalam bentuk apapun itu. Mau ke politik, mau ke ekonomi, LSM, partai politik, lembaga riset, harus kembali ke masyarakat. Aku menilik salah satu pernyataan Mas Gilbran yang viral gitu ya. Apa tuh, Mas? Kalau salah seorang itu merupakan alumni UGM yang sangat memalukan. Bukan sangat, paling. Itu statement masih berlaku sekarang. masih Mas. Belum ada pencabutan, sekarang masih berlaku. Tapi beneran alumni. Ini masih bisa diperdebatkan ya. Kita bicara soal itu. Kalau di UGM, setahu saya, Mas Maliki masuk kuliah nggak lulus pun tetap dianggap alumni. Ya, setuju. Jadi saya nggak mau memperdebatkan apakah beliau ini lulus atau enggak. Tapi tetap terhitung alumnus. Cuman perkara lulus atau enggak itu kayaknya perlu nggak tahu. Sekarang kayaknya masuk pengadilan ya atau apa, saya juga. Iya, lagi viral lagi. Lagi viral lagi. Kita lihat lah ya nanti ujungnya seperti apa. Itu gimana, Mas? Pernyataan itu berlandaskan fenomena apa sehingga Mas menjudge Bapak J tersebut menjadi alumni UGM paling menjijikkan dan memalukan ya. Itu kan berarti saya beri gelarnya itu kan Desember tahun 2023. Itu kan sebelum pemilu. Setuju. Dan itu masih hangat soal putusan MK yang mengenai usia yang akhirnya Gibran bisa juga. Kenapa kita membuat, jadi konteksnya adalah pemberian gelar itu dibarengi dengan acara diskusi, Mas. I see. Diskusi kajian, diskusi. Kita ngundang Mas Haris Azhar, kemudian ngundang Fatia. Kemudian sama udah Mas Uceng, Zainal Arifin Mukhtar. Kenapa kita memberikan beliau gelar seperti itu? Karena alumni paling memalukan, karena saat itu beliau tidak hanya merusak konstitusi, tapi juga merusak sendi demokrasi dan ekonomi yang ada di Indonesia. Sehingga kita merasa sebagai adik tingkat, karena kalau di Kagama, keluarga alumni Gajah Mada itu kan yang namanya junior itu kan sangat wajar ketika menganggap alumni itu sebagai kakak kan. Dan ketika kita melihat kakak kita berbuat yang tidak tepat, zolim gitu kan ya. Itu wujud kasih sayang kita, Mas. Setuju.
ke yang bersangkutan. Wujud kasih sayang ya. Bentuk kasih sayang untuk memberikan sentilan. Friendly reminder lah. Friendly reminder buat dia. Dan ya akhirnya saya harap beliau merasa, kalaupun udah mendengar, semoga bisa memberikan sedikit bisikan dalam hati bahwa waktunya di hati beliau untuk berbenah gitu lah. Iya. Oke. Perkara beliau menjalankan atau enggak itu setidaknya kita udah menyampaikan kewajiban kita untuk mengingatkan gitu secara lisan gitu. Oke. Terus Mas Gibran berarti angkatan di UGM 2019. Nah, sekarang berarti Mas Gibran kan udah keluar dari UGM, lulus. Ada ijazahnya kan, Mas? Apa perlu saya tunjukkan? Nah, selepas dari itu kenapa Mas Gibran akhirnya tertarik untuk masuk dunia politik? Sedangkan dalam tanda kutip orang-orang di luar sana, teman-teman kita Gen Z sangat bangga ketika pakai lanyar dia kerja di BUMN, di swasta. Apa yang membuat Mas Gibran akhirnya memutuskan ini jalan saya gitu. Ini jalan ninjaku gitu kalau kata Naruto. Ini bukan sedikit banyak ya, tapi sangat banyak pengaruhnya ketika saya masih kecil dulu ya, SMP, SMA dan track record saya di kampus. Tapi kenapa pada akhirnya mengambil keputusan untuk berpolitik? Apalagi masuk partai politik. Ya, gitu. Karena saya merasa bahwa partai politik perlu untuk dibenahi. Itu yang pertama. Yang kedua, kendaraan politik yang konstitusional adalah partai politik. Ya. Satu-satunya bahkan ya. Kalau tahun 98 dulu ada fraksi ABRI, tapi sekarang udah nggak ada. Semuanya pure partai politik atau senator DPD. Iya. Yang ketiga, saya percaya perbaikan sistem dari dalam. Kenapa? Bayangkan kalau semisal kita nggak bagi tugas ya. Mereka yang di luar dan yang di dalam tidak mau bagi tugas. Tidak akan tercapai, Mas, kesepakatan itu. Tahun 98, reformasi 98 itu tidak hanya sekadar Soeharto mundur karena di demo, bukan hanya itu. Ada kabinet yang mundur, kemudian ada kondisi ekonomi yang luar biasa, turbulensi saat itu. Jadi sangat naif ketika kita sampaikan gerakan eksternal semata bisa jadi faktor utama. Iya, kita nggak bisa menyatakan itu. Jadi perlu ada kolaborasi bareng gitu, Mas. Antara kita yang di dalam dan kita yang di luar harus kolaborasi. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa pada akhirnya mau masuk politik? Sejarah bangsa ini kan sejarah anak muda, Mas. Ketika Soekarno bikin PNI itu kan usia 20 tahun. Tapi cucunya sekarang bikin apa? Nah itu. Jadi kita punya tanggung jawab histori. Untuk bergerak ke arah situ, Mas. Untuk kembali menggelorakan semangat pemuda kita. Benar sekali. Tapi Mas merasa nggak sih, miris nggak sih melihat pemuda hari ini? Atau Mas merasa optimis dengan pemuda hari ini? Ketika melihat fenomena-fenomena pemuda kita di TikTok, di Instagram, apa sih yang ada di benak Mas dan apa yang sebenarnya harus kita sama-sama lakukan gitu sebagai pemuda-pemuda bangsa kita gitu, generasi emas kita ini? Diriku melihat pemuda secara umum saat ini itu kehilangan jati diri mereka, Mas. Kenapa? Karena mereka nggak tahu sejarah, mereka nggak tahu apa itu kejadian tahun 66, kemudian 98, Sumpah Pemuda, dan peran-peran para founding father kita. Mereka tuh mungkin mereka ada historis kurang membaca. Bener, Mas. Jadi gimana cara memperbaiki anak muda saat ini gitu ya? Membaca itu tidak hanya sekadar membaca, Mas. Bisa lewat dengerin podcast, dengerin Spotify dan segala macam yang bermanfaat. Yang justru terjadi sekarang adalah mereka kehilangan momentum untuk belajar sejarah. Historisnya sangat gapnya sangat panjang. Jadi mereka nggak sadar bahwa kita ini bangsa besar gitu. Dan bangsa ini nggak bisa gini. Pada waktunya Indonesia akan dipegang oleh kalian sebagai sekarang anak muda itu akan memegang Indonesia. Entah kita akan siap gitu dengan kondisi kita yang sekarang ini.
kalau semisal kita sebagai pemuda tidak melengkapi diri dengan intelektualitas, kemudian dengan ilmu pengetahuan, dengan teknokrasi, lantas siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan 20-30 tahun ke depan? Kita nggak bisa menjamin Pak Prabowo akan hidup sampai sepanjang itu. Dan sangat disayangkan juga karena beliau udah sepuh tahun itu mungkin, apabila masih hidup. Jadi akan ada waktunya kita berotasi gitu. Pertanyaannya apakah kita siap? Estafet kepemimpinan akan berjalan. Aku pernah Mas melakukan pengabdian masyarakat. Aku kan punya komunitas namanya Leeds Indonesia. Nah, aku pernah melakukan pengabdian masyarakat itu di pulau terpencil di antara Pulau Kalimantan sama Pulau Madura. Itu jaraknya dari Madura 20 jam. Jadi sebenarnya lebih dekat ke Kalimantan. Nah, di pulau itu ada 3 suku, Bugis, Madura sama Banjar. Jadi ada suku Makassar, ada suku Kalimantan, ada suku Madura. Nah, ketika aku pengabdian di sana, aku tanya ke anak-anak di sana, "Dek, kalian mimpinya apa nanti kalau udah besar?" Dan aku miris sekali sih mendengar jawaban mereka. Mereka cuma bilang, "Aku pingin beli HP, Kak. Aku pingin punya sepeda." Jadi, ya aku tidak bisa menyalahkan juga. Anak kecil sekecil itu tidak berani bermimpi besar gitu ya. Tidak punya mimpi. Tapi yang aku sayangkan adalah kenapa mimpi-mimpi yang kita punya hari ini itu tidak sampai ke mereka gitu. Ada disparitas gitu ya? Ada disparitas antara teman-teman kita yang tinggal di kota. Ya kita sungguh beruntung gitu ya, Mas tinggal di kota. Itu Mas. Ya aku juga tinggal di kota. Sedangkan di sana Mas, listrik aja gak ada Mas. Guru untuk datang ke sana butuh 1 bulan. Itu maksudnya provinsi apa Mas? Jawa Timur, Sumeneb. Masuk Madura dia. Bayangkan, Madura sudah ada jembatan Suramadu ya, tapi akses sana masih belum sampai gitu. Dan itu kalau menurut aku masih banyak, itu salah satu contoh aja ya. Dan kita ada ratusan dan ribuan pulau di Indonesia yang mungkin masih belum terjamah. Dan di sana masih banyak anak-anak muda yang tidak punya mimpi dan bahkan mereka nggak berani buat bermimpi. Gimana pendapat Mas Gilbran? Memang Mas, kalau kata Khatib Basri ya, satu-satunya obat untuk memperbaiki bangsanya adalah pendidikan. Cuman itu Mas, pendidikan dan pelatihan ya. Khatib Basri itu mantan Menteri Keuangan. 2013 kalau nggak salah, kalau nggak salah ingat. Pendidikan Mas. Jadi kenapa Kekhalifahan Abbasiyah itu sangat maju? Karena ada perpustakaan di Baghdad. Ada perpustakaan sampai akhirnya Mongol menyerang ya. Iya, sampai akhirnya Mongol menyerang. Ada Harun al-Rasyid saat itu kan. Kenapa kalau kata saya lupa, ada game yang mengatakan bahwa the leader is reader. Pemimpin itu pembaca. Jadi kalau misal kita ingin extend sebagai bangsa itu bisa thrive atau bisa maju gitu kan, ya harus lewat pendidikan Mas. Setuju. Saya sempat ada semacam bukan simposium ya, kayak pelatihan di luar di Cina saat itu, baru 6 bulan yang lalu di Xiamen. Saya melihat bahwa pendidikan di Cina itu sangat maju, teknologinya sangat maju, karena mereka menghargai ilmu pengetahuan dan mereka suka akan pengetahuan. Masalah di kita adalah tingkat literasi rumah yang ada di rumah-rumah kita, rumah tangga kita itu sangat minim Mas. Jadi tidak semua rumah punya buku Mas. Benar Mas. Dan itu yang membuat kita akan kesulitan maju. Jadi kita perlu fokus, kalau misal kita ingin fokus ke Indonesia Emas 2045, kita masih ada sekitar waktu 20 tahun untuk memperbaiki itu agar literasi masyarakat kita itu semakin meningkat. Setuju. Tapi pendidikan ini dilema Mas kalau menurut saya. Untuk politikus, Mas kan sekarang kan politik praktis ya. Jadi pendidikan ini jangka panjang. Iya nggak sih? Pendidikan ini kan hasilnya tuh terlihat nggak 5 tahun, nggak 10 tahun, bisa jadi 25 tahun, 50 tahun ke depan, seperti China gitu kan. Nah, sedangkan kita, siklus politik kita itu menuntut hasil itu terjadi di 5 tahun. Ini hasil elektoral ya? Iya, sehingga akhirnya berpengaruh ke elektoral orang yang bakalan maju lagi untuk berkontestasi gitu. Nah, itu jadi dilema gitu untuk akhirnya politikus kita memprioritaskan di dunia pendidikan.
Itu gimana kalau menurut Mas Gilbran? Kita tarik mundur lagi soal isu politik berarti ya, Mas. Oke. Karena gini, banyak orang menilai atau salah menilai kebijakan publik adalah alat politik. Salah, Mas. Oke. Kebijakan publik adalah hasil dari proses politik, bukan alat. Jadi orang yang sering terjadi adalah menggunakan kebijakan publik sebagai kepentingan politik. Jadi misal katakanlah tadi Mas bilang bahwa banyak program-program populis. Itu kan termasuk kebijakan publik, dimanfaatkan untuk memperoleh kepentingan elektoral dalam hal ini politik secara lebih makro gitu. PR kita adalah menseparasi antara urusan politik elektoral dengan kebijakan yang teknokratis. Itu yang masih menjadi PR. Kalau di Amerika, saya lupa presiden siapa. Ya jelas ada presiden Amerika yang mengatakan bahwa ketika saya maju kampanye pemilu, saya adalah orang yang mewakili konstituen dan partai koalisi saya. Tapi ketika saya jadi presiden, saya bukan lagi milik partai, bukan lagi milik tim koalisi, lagi petugas partai, bukan lagi petugas partai, tapi benar-benar pure seorang birokrat, teknokrat, milik rakyat berarti. Milik rakyat. Jadi itu yang perlu diubah ya. Sedangkan di sisi lain, masyarakat kita masih cenderung sangat materialistis ketika berhadapan dengan isu pemilu. Nah, itu setuju, Mas. Jadi ada gium yang mengatakan ketika pemilu itu ya hari raya bagi teman-teman yang belum berkecukupan karena akan ada serangan-serangan fajar. Setuju. Jadi ini seperti lingkaran setan, Mas. Nah, itu dia. Setuju. Complicated, dan bagaimana cara kita memperbaiki ini? Pendidikan yang jelas. Ya, Yang kedua penegakan hukum. Artinya law enforcement. Iya. Hukum kita harus benar-benar tidak ada bias, Mas. Jadi sebenarnya kan udah ada aturan tuh, nggak boleh ada serangan fajar, tapi pada praktiknya kan masih. Iya. Dan pendidikan, paling utama pendidikan, karena paling utama pendidikan ya, Mas. Ada kesadaran dalam diri bahwa ajang elektoral itu tidak hanya sekadar ajang yang material gitu ya. Tapi ajang untuk menjadi pemilih yang rasional dan memilih serta memilah gitu. Iya. Jadi perlu pemilih rasional. Aku sampai berpikir, Mas, ini pikiran liarku aja ya. Aku sampai berpikir kayaknya negara Indonesia sengaja dibodohkan gitu. Aku sampai berpikir gitu karena pas kita berkaca sama sejarah kita ya, Bung Hatta, Soekarno, Syahrir, Tan Malaka. Beliau kan kuliah bahkan sampai ke luar negeri. Benar, Mas. Beliau sampai menguasai berbagai macam bahasa. Menulis banyak buku. Nah, kalau kita berkaca dengan sejarah kita, sebenarnya pemimpin-pemimpin kita punya concern yang sangat tinggi pada pendidikan. Nah, itu dia. Tapi akhirnya, aku sampai merinding deh aku bilangin ya. Tapi sampai akhirnya, di saat ini, aku ngerasa gak ada pemimpin yang berkuasa ya. Mungkin kalau di luar sana banyak yang punya concern ya. Tapi ketika mereka berkuasa, tidak ada yang punya concern sangat besar pada pendidikan. Karena itu dibuktikan dengan anggaran kita kan. Anggaran kita ke pendidikan kan sangat rendah, Mas. Dan itu membuktikan bahwa concern kita dalam pendidikan tuh sangat rendah sekali gitu. Sebenarnya kan ada mandatory spending minimal 20%, Mas. Tetapi pada praktiknya yang sekarang sedang agak kesusahan adalah lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi, Mas. Jadi dana riset Indonesia itu kurang dari 1% PDB. Kurang dari 1% PDB. Padahal bukan aturan, tapi anjuran dari PBB adalah minimal 2% dari PDB. Kita baru 0,2, kalah sama China, Singapura. Itu, Mas, China, Mas. Itu yang jadi soal. Jadi ya kita berkaya sama kampus-kampus kita lah, Mas. Benar, Mas. Kampus-kampus kita itu mentok kan peringkat 200 dunia. Iya nggak sih? Itu 200. Iya, 200 dunia paling mentok. Sedangkan di China, Peking University itu udah peringkat 4. Benar. Nah, itu berarti kan disparitas Asia nih, ASEAN aja udah sangat jauh. Benar. Singapura aja itu udah NUS, NTU itu udah peringkat 10-an. Benar, Mas. Padahal Singapura sama Indonesia kan cuma tetanggaan ya. Dan bahkan Singapura baru membangun dari tahun 90-an. Iya, Lee Kuan Yew ini memang. Iya, Lee Kuan Yew. Nah, itu. Aku penasaran sih sama bayangan masa depan Mas Gilbran. Soalnya Mas Gilbran, cerita dong, Mas Gilbran ke depan mau ngapain sih, Mas, di politik ini? Rencana mau politik praktis di mana?
Terus apa sebenarnya yang bakalan jadi concern Mas Gibran nanti ketika menjadi pemimpin bangsa ini? Kalau ditanya bentuk konkretnya mau jadi apa, jadi DPR, jadi menteri, jadi presiden, atau jadi ketua DPR, ketua partai. Saya tuh masih belum berani untuk menyampaikan karena saya belum punya gambaran, Mas. Iya, oke. Tapi saya punya satu isu concern. Oke. Dua. Pertama soal pangan dan pertanian. Pangan dan pertanian. Saya kan dari peternakan ya. Iya. Ini isu sangat penting. Bahkan berkali-kali kalau teman-teman dengerin Pak Prabowo ketika diwawancara oleh 7 jurnalis itu kan, 3 jam itu kebanyakan kayaknya membahas isu pangan kayaknya. Kenapa pangan itu sepenting itu, Mas? Ya. Kenapa masyarakat kita, masyarakat manusia, sebaribu tahun yang lalu bisa berubah yang semula berburu menjadi bertani. Yang akhirnya apa, teman-teman? Jumlah masyarakat manusia itu meningkat secara eksponensial. Karena ada kemampuan produksi pangan. Setuju. Artinya apa? Kalau misal kita ingin menjadi bangsa yang kuat, emang harus kembali ke pangan, Mas. Itu udah terbukti sejak manusia membuat pertanian agraria 9.000 tahun yang lalu. If you want to control people, you control food. Iya, control the food. Harus kontrol pangannya. Karena kita nggak akan bisa hidup hanya dengan kuota internet. Kita nggak akan bisa hidup hanya karena punya kendaraan bermotor. Kita semua butuh pangan. Dan pangan sekarang sudah masuk ke ranah politik, Mas. Itu yang menjadi perhatian. Setuju. Impor, ekspor, devisa dan segala macam itu sangat erat kaitannya dengan pangan. Kita dari 20 tahun terakhir kita sering banyak narasi kan, Mas, di pangan tuh swasembada. Tapi sampai hari ini jauh bahkan kalau menurut saya. Hasil panen padi kita tuh sekitar 30 juta ton per tahun, Mas. Padahal kebutuhan kita tuh sekitar 35 juta ton. Berarti ada selisih 5 juta ton kan. Dan itu impor, Mas. Iya, dari Vietnam. Benar. Padahal dulu kita pernah mencapai tahapan swasembada pangan. Iya, dulu bahkan aku ekspor kan di PB kan ya. Di PB pertanian ya. Dulu bahkan kata dosenku, negara Vietnam, negara Malaysia, Thailand itu belajar ke Indonesia untuk masalah pertanian. Tapi sekarang kebalik. Kita yang sangat jauh ketertinggalan dengan Thailand, Vietnam. Karena Mas, saya kan sering berhadapan dengan petani dan peternak karena kan saya dari sosial ekonomi peternakan. Jadi saya tidak langsung bertemu dengan ternak, tapi justru bertemu dengan petani dan peternak. Kebanyakan petani dan peternak kita adalah petani dan peternak gurem. Itu? Dia hanya punya setengah hektar, Mas. Setuju. Itu termasuk gurem. Jadi kalau di Amerika, di luar negeri itu sekitar 2 hektar sampai 5 hektar per petani, Mas. Jadi mereka punya kapital yang besar. Itulah kenapa mereka petani di luar negeri itu sangat ada identifikasi bahwa petani itu orang kaya karena memang mereka punya bahan yang luas. Setuju, Mas. Beda dengan kita. Apalagi paradigma peternak kita dan petani kita adalah menjadikan hewan ternak atau lahan pertanian yang mereka miliki itu bukan untuk mata pencaharian utama, Mas, tapi sebagai kalau bahasa Jawa tuh rojokoyo. Rojokoyo itu tabungan. Iya, setuju. Dia bahkan buat makan sendiri kan, Mas? Iya, bukan buat status sosial. Iya. Tidak digunakan untuk industri. Itu yang sangat berbeda dengan di luar negeri. Dan yang aku highlight juga karena kita lahannya kecil. Benar. Kan kita kadang sering menggaungkan terkait dengan alat mesin pertanian, Al-Sintan. Padahal Al-Sintan di Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu berefek karena lahan di Indonesia cuma kecil, Mas. Sedangkan di luar negeri itu kalau di Swiss, di Amerika itu bahkan ada yang sampai satu petani punya 20 hektar, 30 hektar. Iya, wajar aja dia pakai alat mesin pertanian yang besar, yang gede. Kali pakai arit kan nggak mungkin juga. Kalau kita pakai alat mesin yang besar udah mentok. Justru rugi karena investasinya makin mahal. Itu ya. Jadi aku setuju sama Mas Gibran. Pangan tuh perlu digaungkan. Tapi ada keseriusan dari pemerintah karena sampai hari ini ya hanya sebatas proyek ataupun event saja yang itu hanya untuk mengeruk uang negara aja. Kalau menurut aku ya. Iya. Karena yang sekarang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bikin food estate di Merauke ya. Itu.
Yang gagal itu kan. Yang gagal kemarin kan berarti yang di Merauke ini masih sedang berjalan, Mas. Tapi kalau yang tahun kemarin ketika periode Pak Jokowi itu kan di Kalimantan. Di Gunung Mas kalau nggak salah. Tapi di Merauke ada yang aku ngelihat di Greenpeace kalau nggak salah ya. Atau di Sayokyo ya. Aku waktu itu pernah aktif di Sayokyo juga. Ya, di sana di Merauke jadi bentuknya masih di dalam ini, Mas. Apa namanya, Mas? Kalau di pertanian tuh jadi sebelum kita pindah tanam itu di pot tapi yang plastik. Oh iya. Iya, jadi masih di situ. Jadi belum ditanam di tanah jagungnya gitu. Sebenarnya Merauke itu kan udah jadi tujuan food estate sejak zamannya SBY. Iya. Jadi ada MIFI kalau nggak salah. Merauke Integrated Farming Energy and saya lupa satu. Iya, benar. Jadi ada memang menjadi incaran utama pemerintah untuk program food estate Merauke itu. Tapi sebenarnya ada isu sih di dosen-dosenku juga. Sebenarnya kan tanah ini kan punya levelnya masing-masing. Oke. Ada tanah level A yang cocok banget buat dunia pertanian. Oke. Nah, kenapa kita malah berfokus di tanah-tanah kita yang ada di luar Jawa? Sedangkan di Jawa kita jadikan perumahan. Oh, fokusnya. Iya, malah kebalik. Harusnya kita jaga tanah kita di Jawa sehingga akhirnya kualitas tanah yang A ini tetap ada. Bukan malah kita mencari tanah yang kualitasnya E untuk ditanamkan, ya produktivitasnya nggak bakalan naik. Terbalik ya, Mas? Terbalik. Pola pikirnya ada. Itu yang seharusnya perumahannya di luar Jawa. Iya. Pertaniannya di Jawa. Jadi kita punya punya prioritas gitu. Daerah-daerah prioritas mana yang bakalan kita tanam sawit, itu nggak apa-apa kalau menurutku, sah-sah aja. Benar. Mana daerah kita yang mau ditanam padi, itu sah-sah aja. Ada separasi. Iya, ada separasi. Nah, itu kalau menurut aku kadang terbalik gitu. Malah kita tanam padi di lahan E kualitasnya, sedangkan kita bikin perumahan di lahan A. Benar. Banyak kan di Jawa kan perumahan-perumahan di atas sawah kan. Iya. Di beberapa daerah mulai marak tuh, Mas. Iya, itu. Jadi itu sih yang jadi concern gitu. Terus yang kedua apa, Mas? Kan tadi ada pendidikan. Dua isu. Pendidikan. Karena saya percaya manusia bisa naik level itu karena pendidikan. Ada pengalaman nggak, Mas? Mungkin paling menonjol ketika saya ke Jepang ya, Mas. Itu saya melihat anak SD usia kelas 1, kelas 2 itu nggak diajari cara berhitung. Tapi diajari cara antri. Iya, ini ya, moral ya. Moral. Tapi justru mereka yang lebih advance dalam saintek. Dalam STEM ya, sains, teknologi, dan segala macamnya. Justru mereka yang menang, padahal mereka kan hitungannya kelas start. Setuju. Saya masih ingat kelas 1 SD itu udah diajarin membaca. Iyalah. Penjumlahan. Iya. Tapi pada intinya kita malah tertinggal. Jadi memang kayaknya perlu menata ulang sistem pendidikan kita. Kaitannya terutama soal cetak biru apa yang coba kita mau bikin. Oke, blueprint ya. Blueprintnya apa? Karena kan sekarang sangat sering terjadi setiap pergantian menteri itu pergantian kurikulum. Iya. Bapak ibu saya guru, jadi selalu setiap administrasinya beda ya. Iya, setiap pergantian menteri mereka sambat itu dalam bahasa Jawa artinya mengeluh karena guru disibukkan dengan administratif, nggak punya kesempatan untuk mengeksplor atau mendalami mata pelajaran yang mereka ampu. Ditambah perlu ada peningkatan kualitas guru sih, Mas. Iya. Kita dengar ada orang yang menjadi guru honorer kan sangat nggak tega kan, Mas, pendapatan yang mereka peroleh gitu. Setuju sih, Mas. Aku masa sebulan digaji 50.000. Iya, Mas. 250.000. Sangat nggak manusiawi kan. Dan aku kita mungkin pernah dengar podcastnya Pak Gita Wirjawan. Ya. Beliau bilang di Singapura itu yang jadi guru itu top 1% lulusan terbaik. Iya. Sedangkan kita di negara kita yang top 1% lulusan terbaik ya ke McKinsey, ke konsultan enterprise keuangan, ke swasta, BUMN, Pertamina dan lain-lain gitu. Karena ya kita tidak merasa ada masa depan ketika kita menjadi guru. Itu kan jadi miris gitu ya. Iya. Nah, ditambah aku melihat data bahwa sebenarnya jumlah
bangunan SD itu lebih banyak dari bangunan SMP, Mas. Oh. Jadi berarti kan ada anak SD yang nggak lanjut ke SMP, iya, ya nggak sih? Iya, iya. Jumlah bangunan SMP itu lebih banyak lebih sedikit daripada lebih banyak daripada bangunan SMA, sehingga nggak banyak anak SMP yang lanjut ke SMA. Itu kan menarik. Jadi mengerucut lah. Iya. Nah, jadi masih banyak orang-orang di negara kita, anak-anak di negara kita yang tidak lanjut sekolah gitu. Nah, itu kan apalagi kuliah ya. Iya, makanya. Jadi dari segi bangunan fasilitas aja kita masih belum mendukung gitu. Tidak ada niat baik dari pemerintah untuk menyamaratakan. Seharusnya SD-nya lebih banyak. SD-nya lebih sedikit daripada SMP-nya bahkan. Atau sama bahkan gitu. Itu. Benar, Mas. Memang kompleks ya, Mas. Kompleks. Ya? Jadi apalagi tadi ya, isu pendidikan kan isu yang dianggap tidak menguntungkan secara politik instan. Iya. Dan tadi perlu ada blueprint, Mas. Iya, itu dia. Tapi politikus kita mau bersabar nggak sih? Maksudnya aku melihat tuh politikus kita nggak mau bersabar gitu untuk akhirnya mewujudkan Indonesia Emas 2045 gitu. Untuk masalah pendidikan aja kan ini kan butuh keseriusan dan hasilnya ya tidak instan itu. Karena ketidakinstan ini kan perlu kesabaran yang luar biasa gitu kan. Dan keikhlasan yang luar biasa gitu. Itu ya aku nggak tahu ya karena aku tidak di politik praktis, tapi aku berdoa lah semoga kedepannya ya politikus kita memprioritaskan kembali, Mas ya, masalah pangan yang pertama sama masalah pendidikan. Ya. Oke, setuju, Mas. Sama ada satu hal yang aku ingin tanyakan sama Mas Gilbran. Jadi ada suatu kalimat yang aku pernah dengar di IPB. Jadi gimana kita mau memandang masa depan gitu. Kita bagaimana kita mau belajar dengan sungguh-sungguh ketika perut kita lapar gitu. Iya. Nah, yang terjadi di negara kita seperti itu, Mas. Banyak orang-orang di luar sana yang masih kelaparan gitu. Gimana mereka mau dituntut untuk ngurusin masa depan negara kita gitu. Nah, itu akhirnya yang jadi program Pak Prabowo. Nah, menurut Mas gimana sih pendapat Mas terkait dengan MBG ini? MBG ini kan jadi gini, program free lunch itu kan udah banyak dilakukan di banyak negara lain. Yang menjadi soal adalah gini, memberi makan 80 juta siswa dan masyarakat Indonesia dalam waktu sehari itu kan urusan yang sangat complicated sebenarnya. Dan yang dikasih makan juga belum tentu yang nggak mampu kan. Benar, Mas. Jadi saya melihat ada niat baik dari Pak Prabowo. Ya, itu saat diwawancara oleh para jurnalis itu kan dia menyampaikan dia sangat sedih ketika melihat ada anak usia 10 tahun nggak bisa makan dan dia merasa gagal sebagai pemimpin dan segala macam. Tetapi niat baik aja nggak cukup. Setuju. Perlu ada implementasi yang benar-benar efektif. Kita dapat berhusnuzon. Program ini baru berjalan sekitar ya beberapa bulan. Iya. Mungkin kita perlu memberikan batasan toleransi. Mungkin ya namanya program prakarsa nggak semuanya bisa langsung berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem ini perlu untuk dimatangkan, Mas. Jadi jangan sampai MBG ini niatnya sudah baik, tetapi dalam implementasinya tidak ada peningkatan yang signifikan dalam hal kualitas. Ya. Karena sudah banyak kritik kan, Mas. Iya. Soal racun ya, makan racun basi. Tentu ada makan siang yang enak, kemudian ada yang segar dan segala macam. Tapi kan ada juga yang basi, ada juga yang ada ulatnya dan segala macam. Karena berbeda kualitasnya. Benar, ada perbedaan kualitas. Itu kan masalah-masalah teknis yang harus diperbaiki agar niat baik seorang presiden untuk memberi makan 80 juta orang tadi itu bisa dilaksanakan. Belum lagi kita bicara soal ruang fiskal yang ada. Iya. Soal anggaran yang cukup menyita APBN kita gitu kan. Cuman pada praktiknya adalah niat baik tadi itu perlu diijawantakan dengan program yang lebih efektif sih, Mas. Iya. Kalau dari saya pribadi lebih mengutamakan alih-alih memberikan makan secara langsung, kenapa kita nggak fokus kepada kepala keluarga yang sedang bekerja agar anaknya bisa makan lebih optimal daripada keluarganya dipecat gitu ya. Karena posisinya sekarang adalah, Mas, kelompok menengah
kelas menengah ekonomi seperti kita ini itu sedang tergencet. Jadi tahun 2003 itu kalau nggak salah ada 5% kelas menengah dari total jumlah populasi kita. 2014 itu naik Mas, menjadi sekitar 18%. Itu angka yang cepat. 2018 dia naik tuh. Jadi sekitar 23%. Nah uniknya Mas, 2019 dia turun. Jadi angka 21% dan 2023 turun jadi 17%. Jadi ada peningkatan kelas menengah dan kemudian penurunan kelas menengah. Kalau kata Branko Milanovic tuh dia bilang ini kurva gajah, jadi kayak belalai gajah tuh dia. Naik, turun, naik. Kelas menengah sedang tergenjat di Indonesia. Kenapa? Faktornya banyak, kayak misal kondisi ekonomi global yang nggak stabil, kemudian iklim investasi kita yang nggak sehat. Setuju. Jadi alih-alih fokus memberikan makan pada anak, lebih baik memberikan lapangan pekerjaan pada kepala keluarganya agar anaknya bisa makan setiap hari. Bahkan saya pernah baca tuh Mas di di kolom-kolom komen kan. Ya emang dapat makan siang tapi makan malamnya nggak ada gitu. Karena kondisi ekonomi yang sedang memburuk. Kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya pada pemerintah karena memang kondisinya sedang di luar sana memang sedang tidak struggling semua ya Mas. Struggling semua gitu. Cuman perlu ada mitigasi yang lebih optimal. Ada prioritas lah ya Mas. Ada prioritas. Dan semoga Pak Prabowo melihat itu. Setuju. Aku melihat sebenarnya kalau aku secara pribadi aku malahan harusnya MBG ini bagus program. Sebagai orang pangan mesti sepakat. Aku akan memutar roda kan. Karena dengan orang bisa perut kenyang, dia bakal bisa mikir. Benar. Dia bisa memikirkan masa depan dia gitu. Tapi yang menurut aku harus jadi prioritas harusnya orang-orang yang nggak mampu. Benar, tepat sasaran. Tepat sasaran. Jadi ya udah prioritaskan ke teman-teman yang memang Indonesia Pintar, punya kartu Indonesia Pintar, yang secara ekonomi tidak mampu, itu aja difokuskan gitu. Benar. Terus bertahap dari daerah-daerah terpencil 3T. Baru ke kota-kota besar. Karena ya kita merasa kota-kota besar kan sebenarnya dari segi perekonomian kan mereka sebenarnya masih ada suntikan lah dari pemerintah di daerah-daerah pusat gini kan. Tapi kalau di daerah terpencil kan mereka sulit. Nah, difokuskan dari sana. Nah, itu kalau menurut aku, jadi dua prioritas itu kalau menurut aku harusnya bisa diprioritaskan agar anggaran fiskal kita di APBN kita itu tidak terbebani. Burdennya terlalu besar. Itu sih. Dan memang kalau secara prinsip program ini memang bagus karena dia bisa memutar roda perekonomian secara lebih masif. Setuju. Cuma yang jadi soal itu tadi soal ketepatan sasaran tadi. Setuju. Sama itu terkesan memaksakan gitu maksudnya. Jadi kayak harus semuanya gitu. Ya kalau lihat Pak Prabowo wawancara itu kan memang semangat. Aku setuju Mas Gibran bilang sebagai pemimpin tuh tidak cukup niat baik. Tidak cukup niat baik. Ya kita harus punya kompetensi. Benar. Harus ada perancangan dan implementasi yang bagus gitu. Benar. Good governance-nya meskipun ketika udah punya niat baik udah dapat pahala ya, tapi kan ini beda. Benar. Ini kita kan bukan bicara individu pribadi, kita bicara hajat orang banyak ini jadi presiden gitu. Benar. Itu setuju Mas. Menarik nih Mas. Aku sebenarnya tadi pengen tanya, Mas kenapa masuk peternakan? Menarik gitu kan. Saya tuh kan pengennya masuk kan biologi banyak kan, kan. Saya tuh sangat tertarik buat masuk kedokteran UNS sebenarnya. Oke, kedokteran UNS. Jadi emang dari kecil saya selalu bilang ke ayah, Pak, saya pengen jadi dokter. Tapi menjelang masuk kuliah tuh ada saran dari ayah gitu. Cari fakultas atau jurusan yang sampai manusia itu kiamat itu dibutuhkan. Apa itu? 3, pertanian, perikanan, sama peternakan. Yang urusan sama pangan. Orang pasti makan lah ya. Orang pasti makan. Mau mereka naik Harley, naik Lamborghini, mereka tetap akan makan. Dan peternakan kan merupakan sumber protein yang relatif lebih punya daya ekonomi yang tinggi kan. Nilai jual ekonomi peternakan, produk-produk peternakan kan tinggi, susu, daging sapi, daging ayam, dan diverse. Makanya memutuskan buat masuk peternakan meskipun fokus ke pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi peternakan. Soseknya berarti bukan teknologi hasil. Bukan. Oke. Sosial ekonomi peternakan. Oke. Dan sudah lulus bulan Februari kemarin. 5,5 tahun. Siap. Oke. Nah,
Menarik Mas. Terakhir nih, aku pengen nanya masa depan Indonesia nih. Karena aku rasa sebenarnya di negeri kita nih kurang narator-narator Mas. Orang-orang yang mampu menarasikan mimpi-mimpi Indonesia untuk disampaikan ke orang-orang sekitarnya, teman-teman kita gitu. Karena kalau kita lihat pemuda-pemuda dulu, Bung Hatta, Soekarno, Syahrir, Tan Malaka, semuanya mereka mampu untuk membagikan mimpi mereka kepada orang-orang pemuda-pemuda yang lain gitu. Karena mimpi ini kalau kita cuman kalau kita cuman pegang sendiri, maka mimpinya akan mati gitu. Tapi kalau kita transfer ke orang lain, kita ceritakan kepada orang lain, kita bagikan kepada orang lain, maka mimpinya akan selalu hidup di hati orang yang mau menerimanya gitu. Nah, jadi gimana Mas masa depan bangsa kita gitu? Mas masih optimis dengan bangsa Indonesia akan menjadi Indonesia Mas 2045 atau ya kita kalau sekarang kan banyak hashtag Indonesia Cemas 2045. Nah, mana sih yang sebenarnya Mas sekarang sedang pikirkan gitu? Apa yang jadi pendapat Mas terkait dengan hal ini? Pertanyaan Mas akan berbeda tergantung orang yang menanyakan Mas. Ketika Mas bertanya ke orang-orang yang suka main TikTok, kemudian main TikTok dalam hal yang brandroot yang senang-senang dan isinya tidak berkualitas, entertain semata, mungkin menganggap Indonesia akan saluk Mas. Tapi buat mereka yang tahu secara lebih dalam bahwa bangsa ini itu punya potensi besar Mas. Dan di setiap media sosial selalu dikatakan itu. Cuman pada praktiknya kita seperti orang yang punya mobil bagus tapi nggak bisa mengendarai. Itu yang terjadi sekarang Mas. Dan siapa orang yang bisa mengendarai itu? Ya kita ini nanti Mas. Jadi pertanyaan apakah Indonesia cemas dan emas, kita nggak punya kita nggak bisa menjawab sekarang. Dan yang bisa menjawab itu adalah kita sekarang ini di masa depan nanti. Kita akan ditanya itu sama anak-anak kita. Pak, yang sekarang sedang mengambil peran sebagai pemimpin bangsa di tahun 2045 nanti, apakah Indonesia udah emas Pak? Jadi simpan pertanyaan Mas 2045 nanti. Itu menjadi tantangan buat kita Mas. Pemuda-pemuda kita yang seangkatan Gen Z ini kan, untuk sadar bahwa ini bukan tugas kita seorang gitu bukan tugas kita seorang, dan collective responsibility ya. Kemalasanmu dan ketidakkualitasanmu itu adalah beban bangsa ini gitu loh. Itu yang perlu teman-teman sadari ya, bahwa teman-teman berprestasi kemudian punya potensi itu tidak hanya untuk diri teman-teman sendiri, tapi buat bangsa ini gitu. Karena kalian dan kita lah yang akan jadi pemimpin buat bangsa ini. Nggak lagi Pak Jokowi, nggak lagi Pak Prabowo, nggak lagi Bu Mega gitu. Setuju. Kalau kita lah yang akan di posisi itu. Apakah kita siap? Itu yang perlu dijawab oleh kita semua. Karena persaingan di luar negeri itu sangat keras Mas. Setuju. Dan India sedang menelisik dari balik untuk menyalip Cina dan Amerika. Maksudnya Vietnam pun sekarang udah berkembang. Kita kayak hidup di negara kita doang ya. Paham gak sih Mas? Itu. Itu kalau ibaratnya Attack on Titan tuh kita cuman hidup di dalam dinding aja gitu. Itu jadi itu maksudnya ya dan juga kita masih belum pantas untuk akhirnya berkancah di luar kalau menurut saya, karena ya kita di dalam negeri kita kan masih banyak kan PR yang harus kita perbaiki gitu. Menarik sih, aku terakhir nih, aku baru ingat Mas pernah ngobrol sama Bang Panji di podcast PKB ya. Mas bilang terkait dengan diaspora. Diaspora. Ini nih. Kan tadi kita bahas pendidikan dan tadi bahas terkait dengan isu-isu yang ada di luar negeri. Banyak statement di negara kita bahwa diaspora ini tidak punya nasionalisme gitu. Nah, itu gimana kalau menurut Mas? Sedangkan sebenarnya diaspora ini punya kontribusi banyak, baik buat devisa ya secara perekonomian maupun secara transfer pengetahuan, transfer teknologi dan apapun itulah. Itu jadi poin plus lah buat negeri kita. Nah, gimana kalau menurut Mas? Pas di podcast sama Mas Panji itu kan saya sebagai penanya sekarang ditanya. Menarik. Saya sepakat sama pendapatnya Mas Panji ya. Tapi lebih kita extend coba. Para diaspora itu tidak hanya sekadar bekerja untuk dirinya sendiri.
Dan bisa kita akui, orang yang menjadi diaspora itu bukan sembarang orang Indonesia ya. Ya. Mereka yang punya kesempatan untuk belajar atau bekerja di luar negeri itu bukan orang Indonesia biasa lah. Iya. Dan mereka punya tanggung jawab lagi selain belajar atau selain bekerja, tapi menjadi brand ambassador Indonesia di luar negeri. Kalau kata Pak, kalau kata wajah ya. Benar Mas, kalau kata Gita Wirjawan tuh di Amerika itu ada sekitar 400.000 orang Cina. Iya. Setuju. Indonesia itu cuma 4.000 kalau nggak salah di Amerika itu. Jauh banget ya Mas. Jauh banget. Kalau nggak salah ya. Pendidikannya juga Mas. Benar Mas. Di Harvard aja kata Pak Gita Wirjawan itu ada ratusan ribu mahasiswa Cina gitu. Iya. Sedangkan cuma puluhan. Iya. Mahasiswa Indonesia. Lantas kita akan bagaimana gitu Mas? Jadi orang yang mengatakan bahwa nasionalisme hanya diukur dari ada atau tidaknya kita di Indonesia. Nggak semudah itu Ferguson. Iya. Apakah orang yang koruptor di Indonesia dianggap nasionalis? Kan nggak juga. Iya. Itu yang perlu ditegaskan. Dan memang masyarakat kita perlu untuk semakin bareng-bareng cerdas bersama sih. Iya sih, setuju Mas. Karena yang jadi soal itu. Saya tadi barusan ngobrol sama Mbak Kania Cita ya. Malaka kan dia. Iya, Malaka Project. Kita ngobrol banyak soal bagaimana sih cara mengintelektualisasikan demokrasi di Indonesia gitu. Bahwa demokrasi kita tuh demokrasi yang intelektual. Harusnya hilirisasi itu pendidikan. Benar. Bukan nikel. Iya. Hilirisasi pendidikan kan. Iya nggak sih? Itu yang jadi pembahasan menarik. Iya. Gitu ya. Iya sih. Aku mikir, kenapa nggak kita hilirisasi pendidikan aja daripada nikel? Benar. Iya nggak sih? Iya Mas. Ya menilik tadi Mas, bangunan aja kita masih jauh gitu. Infrastruktur kita masih jauh. Gimana kita mau bicara kualitas guru? Gimana kita mau bicara kualitas kurikulum? Benar. Itu dia. Itu yang jadi kendala sih. Iya. Oke, Mas Gilbran. Siap, Mas Maliki. Udah berapa menit? 50 menit. 50 menit. Masya Allah. Oke. Terima kasih banyak Mas Gilbran. Siap, Mas Maliki. Atas waktunya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali. See you on top kalau kata Gen Z gitu ya. Dan semoga nanti kita bisa ngobrol di rumah dinas Mas Gilbran nanti ya. Waduh, siap. 2045 ya. Insyaallah Mas ya. Kita lihat ya. Atau di Sragen gitu kan ataupun di pusat nih di Jakarta. Oke, terima kasih Mas Gilbran. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau menonton podcast Sotoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa. Audio Jungle.